Saat aku sedang memasak di dapur, ibu mertuaku masuk mematikan kompor dan berteriak. Masuk ke kamarmu sekarang juga. Jangan sentuh apapun di rumah ini. Semua adalah milikku sekarang. Kau tidak ada hak apapun di sini. Aku hanya diam dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil kunci mobil lalu pergi dari rumah itu. Besok paginya, seorang pria misterius memakai jas hitam rapi mengetuk pintu. Seketika ibu mertuaku histeris. Saat pria itu mengucapkan satu kalimat yang mengubah semuanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma kaldu sapi yang gurih memenuhi seluruh penjuru dapur yang luas dan bersih itu. Uap panas mengepul perlahan dari panci aluminium tebal di atas kompor. Diva berdiri di sana, mengaduk sup dengan gerakan perlahan dan penuh perasaan. Ini adalah resep kesukaan Randi, almarhum suaminya. Sudah 40 hari Randi pergi meninggalkan dunia ini karena sakit mendadak. Dan memasak makanan kesukaannya adalah satu-satunya cara bagi Diva untuk mengobati kerinduan yang menyiksa dada. Wanita berhijab itu menatap kosong ke arah pusaran kuah sup. Pikirannya melayang pada kenangan saat Randi selalu memeluknya dari belakang setiap kali ia memasak menu ini. Rumah besar ini terasa begitu sunyi tanpa tawa Randi, menyisakan ruang hampa yang kini perlahan mulai terasa mencekik. Ketenangan di dapur itu seketika pecah berantakan. Suara langkah kaki yang dihentakkan dengan keras terdengar mendekat dari arah ruang tengah. Belum sempat Diva menoleh, sosok Ibu Tina sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan wajah merah pada menahan amarah yang entah berasal dari mana. Tanpa aba-aba, wanita parubaya itu menerjang maju ke arah kompor. Tangannya dengan kasar memutar kenop kompor, hingga api mati seketika. Panci yang masih panas itu terguncang hebat, membuat sedikit kuah sup tumpah dan mendesis saat mengenai besi penyangga kompor yang panas. Diva terlonjak kaget, tangannya refleks menarik sendok sayur menjauh agar tidak menciprati mertuanya. Namun matanya menatap bingung pada sosok wanita yang kini berkacak pinggang di hadapannya. Diva mencoba membuka mulut untuk bertanya, namun suara Ibu Tina lebih dulu meledak memenuhi ruangan. Wanita itu berteriak lantang dengan telunjuk yang mengarah tepat ke wajah Diva. Masuk ke kamarmu sekarang juga. Jangan sentuh apapun di rumah ini, semua adalah milikku sekarang kau tidak ada hak apapun di sini. Kalimat itu meluncur begitu cepat dan tajam, seolah sudah disiapkan sejak lama dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk dimuntahkan. Dada Ibu Tina naik turun dengan napas memburu, matanya menatap Diva dengan sorot kebencian yang tidak lagi ditutup-tutupi. Selama Randi masih hidup, kebencian itu hanya berupa sindiran halus atau tatapan sinis. Namun hari ini, topeng itu benar-benar terlepas. Diva terdiam mematung. Ia tidak menangis, juga tidak berusaha membantah atau memohon. Wajahnya yang tenang namun, tegas hanya menatap lurus ke dalam mata ibu mertuanya. Ada keheningan yang mencekam selama beberapa detik di antara mereka. Diva melihat kilatan keserakahan yang begitu nyata di mata Ibu Tina. Ia sadar, ini bukanlah ledakan emosi sesaat karena duka kehilangan anak, melainkan sebuah proklamasi penguasaan wilayah. Ibu Tina merasa bahwa dengan meninggalnya Randi, maka seluruh aset, rumah, dan harta benda otomatis jatuh ke tangannya sebagai ibu kandung, dan Diva hanyalah orang asing yang menumpang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Diva meletakkan sendok sayur yang dipegangnya ke atas meja dapur dengan perlahan. Bunyi denting logam beradu dengan marmer terdengar nyaring di keheningan itu. Ia melepaskan celemek kain yang melingkar di pinggangnya, melipatnya dengan rapi, dan meletakkannya di samping kompor. Gerakannya begitu terukur dan tenang, membuat Ibu Tina sedikit ternyitkan dahi karena tidak mendapatkan reaksi histeris atau perlawanan yang diharapkan. Diva kemudian membalikkan badan, melangkah melewati Ibu Tina begitu saja seolah wanita tua itu tidak ada di sana. Langkah kakinya mantap menuju kamar utama yang selama ini ia tempati bersama Randi. Sesampainya di kamar, Diva tidak mengemasi pakaian-pakaiannya ke dalam koper besar. Ia tahu Ibu Tina pasti akan menggeledahnya jika ia membawa koper. Diva hanya mengambil sebuah tas tangan berukuran sedang dari dalam lemari. Ia membuka laci nakas di samping tempat tidur, mengambil dompet, telepon genggam, dan sebuah kunci mobil. Kemudian, ia berlutut sedikit untuk meraba bagian bawah laci tersebut. Tangannya menarik sebuah amplop coklat tebal yang direkatkan dengan selotip di bagian tersembunyi laci itu. Amplop itu ia masukkan ke dalam tas tangannya dengan cepat. Ia berdiri, menatap sekeliling kamar itu untuk terakhir kalinya. Foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding ia tatap lekat-lekat, seolah berpamitan pada kenangan yang tersisa di ruangan itu. Diva keluar dari kamar dengan kepala tegak. Di ruang tengah, Ibu Tina masih berdiri mengawasi dengan tatapan curiga,
memastikan menantunya itu tidak membawa barang berharga milik anaknya. Diva berjalan lurus menuju pintu depan, tanpa menoleh sedikit pun pada mertuanya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, suara Ibu Tina kembali terdengar, kali ini dengan nada mengejek yang menyakitkan. "Pergilah dan jangan pernah kembali, dasar benalu. Kau pikir kau bisa hidup mewah terus-menerus di atas keringat anakku. Sekarang sadarlah posisi aslimu." Diva menghentikan gerakannya sejenak, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya, lalu membuka pintu dan melangkah keluar tanpa membalas sepatah kata pun. Udara sore menyambut wajah Diva. Ia berjalan menuju garasi, menekan tombol kunci otomatis pada mobil sedannya. Lampu mobil berkedip 2 kali. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin yang menderu halus. Saat mobil itu mulai bergerak mundur keluar dari pekarangan rumah mewah tersebut, Diva melirik ke arah kaca spion. Ia melihat Ibu Tina sudah berdiri di ambang pintu depan dengan senyum kemenangan yang lebar, seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran besar. Diva memalingkan wajah, mengarahkan mobilnya membelah jalanan kompleks perumahan yang sepi. Setelah mobilnya menjauh dan memastikan ia sudah aman dari jangkauan pandangan mertuanya, Diva menepikan kendaraannya di sebuah bahu jalan yang teduh. Ia mengambil telepon genggamnya, mencari sebuah nama di daftar kontak, dan menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara berat seorang pria menjawab di ujung sana. Diva berbicara dengan nada datar dan dingin, sangat berbeda dengan sosok menantu penurut yang baru saja diusir. Ia berkata singkat, "Laksanakan rencana B sekarang. Ibu Tina sudah melanggar batas toleransi. Dokumen sudah di tangan saya. Matikan semua akses tambahan mulai malam ini." Setelah mendengar jawaban dari seberang, Diva memutus sambungan telepon. Ia kembali menatap jalanan lurus di depannya, lalu menginjak pedal gas, melaju meninggalkan masa lalunya menuju sebuah hotel di pusat kota untuk menyusun langkah selanjutnya. Deru mesin mobil sedan Diva yang semakin menjauh menjadi musik yang paling indah di telinga Ibu Tina. Wanita itu menutup pintu utama dengan bantingan keras yang penuh semangat, lalu bergegas kembali ke ruang tengah. Wajahnya berseri-seri, seakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Ia merasa menjadi penguasa tunggal atas istana yang megah ini. Tidak ada lagi menantu yang sok mengatur, tidak ada lagi tatapan Diva yang seolah mengawasi setiap gerak-geriknya. Ibu Tina segera mengambil telepon rumah dan menghubungi seseorang. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan 15 menit, sebuah taksi berhenti di depan pagar rumah. Dari dalam taksi keluar seorang wanita muda dengan dandanan yang cukup mencolok, mengenakan pakaian ketat dan riasan wajah tebal. Itu adalah Bila, adik kandung Randi atau putri bungsu Ibu Tina. Bila berjalan masuk dengan langkah terburu-buru, matanya membelalak antusias saat melihat ibunya menyambut di depan pintu dengan rentangan tangan. Bila langsung bertanya dengan suara melengking, "Benarkah Bu? Dia benar-benar sudah pergi?" Ibu Tina mengangguk mantap sambil tertawa lepas, lalu menarik tangan anaknya untuk masuk ke dalam rumah. Ia menceritakan bagaimana ia membentak Diva dan bagaimana menantu yang dianggapnya lemah itu pergi tanpa perlawanan sedikitpun. Dua wanita itu kemudian berjalan menuju dapur. Panci sup yang tadi ditinggalkan Diva masih mengepulkan asap tipis. Tanpa rasa bersalah, Bila mengambil mangkuk dan menyendok sup buatan kakak iparnya itu. Ia mencicipinya dan mendecakkan lidah, mengakui bahwa masakan Diva memang enak, namun kebenciannya menutupi segalanya. Sambil makan, mereka mulai membicarakan rencana masa depan. Bila dengan semangat mengatakan bahwa ia ingin menempati kamar utama yang luas itu. Ia sudah lama mengincar walk-in closet milik Diva yang ia tahu berisi deretan tas dan sepatu bermerek. Ibu Tina menyetujui semua permintaan putri kesayangannya itu, menjanjikan bahwa mulai hari ini, Bila bisa hidup layaknya seorang putri raja. Setelah perut kenyang, dimulailah pesta kemenangan mereka yang sesungguhnya. Ibu Tina dan Bila bergegas menuju kamar utama bekas Diva dan Randi. Mereka membuka pintu kamar itu lebar-lebar. Bila langsung berlari menuju lemari pakaian besar yang menempel di dinding. Dengan kasar, ia membuka pintu-pintu lemari itu. Matanya berbinar tamak melihat deretan gaun-gaun indah dan pakaian kerja berkualitas tinggi yang tergantung rapi. Bila menarik keluar beberapa baju, menempelkannya ke tubuhnya di depan cermin, berputar-putar seolah sedang peragaan busana. Ia tertawa kegirangan, membayangkan betapa iri teman-temannya nanti jika melihat ia mengenakan pakaian-pakaian mahal ini. Sementara Bila sibuk dengan pakaian, Ibu Tina menuju meja rias dan laci-laci penyimpanan. Ia membongkar kotak-kotak perhiasan yang ada di sana. Namun, keningnya berkerut saat mendapati kotak-kotak itu sebagian besar hanya berisi perhiasan imitasi atau aksesoris biasa. Tidak ada emas batangan atau berlian besar yang ia bayangkan. Ia mendengus kesal, berpikir mungkin Diva sudah membawa perhiasan aslinya,
atau mungkin Randi menyimpannya di tempat lain. Ibu Tina tidak putus asa, ia yakin harta peninggalan anaknya pasti tersimpan di suatu tempat di rumah besar ini. Ia beralih ke ruang kerja Randi yang berada di sebelah kamar tidur. Di ruang kerja itu, Ibu Tina dan Bila menggeledah laci meja kerja. Mereka menemukan banyak dokumen, namun karena kurang paham masalah administrasi, mereka mengabaikannya dan hanya mencari barang berharga yang bisa langsung diuangkan. Mata Bila tertuju pada sebuah brankas besi berukuran sedang yang tertanam di dinding, tersembunyi di balik lukisan yang baru saja ia geser. Bila memekik senang memanggil ibunya. Mereka berdua mencoba membuka brankas itu. Ibu Tina mencoba memasukkan tanggal lahir Randi, tanggal lahirnya sendiri, bahkan tanggal pernikahan Randi, namun lampu indikator brankas tetap menyala merah tanda kode salah. Bila mendengus kesal dan menendang kaki meja. Ia berkata bahwa besok mereka harus memanggil tukang kunci atau ahli brankas untuk membongkarnya. Ibu Tina menenangkan anaknya, mengatakan bahwa harta di dalam brankas itu tidak akan lari kemana-mana. Rumah ini sudah menjadi milik mereka, jadi mereka punya banyak waktu untuk membukanya. Mereka kembali ke ruang tengah, duduk di sofa kulit yang empuk sambil menaikkan kaki ke atas meja. Rasa berkuasa membuat mereka lupa diri. Ibu Tina mulai berangan-angan untuk merenovasi taman depan dan membeli mobil baru untuk Bila, menggantikan motor butut yang selama ini dipakai anaknya. Sore berganti malam, dan mereka berdua larut dalam euforia. Bila bahkan mulai memotret sudut-sudut rumah mewah itu, dan mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan foto yang menyeratkan bahwa ini adalah rumah barunya. Komentar-komentar pujian dari teman-teman Bila membuat kepalanya semakin besar. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, langit mulai gelap dan angin bertiup kencang, seolah alam sedang memberi pertanda buruk. Mereka juga tidak tahu bahwa sambungan internet Wi-Fi di rumah itu tiba-tiba mati total tepat pukul 9 malam, membuat Bila mengeluh karena tidak bisa lagi memperbarui status media sosialnya. Ibu Tina mencoba menyalakan televisi kabel untuk mencari hiburan, namun layar televisi hanya menampilkan pesan, tidak ada sinyal, atau langganan dibekukan. Ia mengira itu hanya gangguan teknis biasa akibat cuaca, atau keterlambatan pembayaran yang bisa diurus besok. Tanpa rasa curiga sedikitpun, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Bila tidur di kamar utama di atas ranjang king size yang empuk bekas diva, sementara Ibu Tina tidur di kamar tamu yang juga mewah. Dalam tidur lelap mereka, mimpi indah tentang kekayaan dan kemewahan menari-nari di kepala, membuai mereka dalam kepuasan semu yang melenakan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ini adalah malam terakhir mereka bisa tidur nyenyak di rumah itu. Di kejauhan, di sebuah kamar hotel berbintang, Diva sedang duduk menghadap laptopnya, memantau pergerakan data perbankan dan aset. Jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, mengirimkan instruksi-instruksi fatal yang akan mengubah nasib Ibu Tina dan Bila esok pagi. Senyum tipis terukir di bibir Diva, bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum getir seorang wanita yang terpaksa memberikan pelajaran pahit pada orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Roda nasib sedang diputar, dan besok pagi, porosnya akan menghantam tepat di jantung kesombongan Ibu Tina. Pagi itu matahari bersinar cukup terik, namun udara di teras rumah mewah itu terasa sejuk bagi Ibu Tina. Ia duduk santai di kursi rotan buatan luar negeri yang ada di beranda, menyesap teh hangat dari cangkir porselen yang ia tahu harganya sangat mahal. Ia merasa seperti seorang ratu yang sedang menikmati kejayaannya. Senyum tak henti-hentinya mengembang di bibirnya setiap kali ia memandang sekeliling halaman depan yang luas dan terawat rapi. Dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana besar. Ia akan menjual mobil sedan milik Diva yang ada di garasi, lalu menggunakan uangnya untuk berlibur ke luar negeri bersama Bila. Ia juga berniat memanggil agen properti untuk menaksir harga rumah ini, sekadar untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang seberapa kaya dirinya sekarang. Ketenangan pagi Ibu Tina terganggu oleh suara deru mesin kendaraan yang halus namun terdengar, bertenaga mendekat ke arah pagar rumah. Ia meletakkan cangkirnya dan menyipitkan mata ke arah gerbang. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang sangat panjang dan mewah berhenti tepat di depan akses masuk. Ibu Tina menegakkan punggungnya. Jantungnya berdebar, namun bukan karena takut, melainkan karena antusias. Ia berpikir bahwa mungkin itu adalah salah satu kenalan kaya mendiang anaknya, atau mungkin calon pembeli rumah yang mendengar kabar bahwa rumah ini akan dijual. Dengan percaya diri, Ibu Tina berdiri dan merapikan pakaiannya, bersiap menyambut tamu itu dengan gaya angkuh layaknya nyonya besar pemilik rumah. Pintu mobil bagian belakang terbuka. Seorang pria bertubuh tegap turun dari kendaraan itu. Pria itu mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi, sepatu kulit yang mengkilap, dan membawa sebuah tas kerja kulit di tangan kanannya. Wajahnya terlihat kaku, serius, dan tanpa senyum sedikit pun. Pria itu, yang bernama Haryo, berjalan mendekati pagar, lalu membuka kuncinya dengan mudah seolah ia memiliki akses penuh.
Ibu Tina sedikit terkejut melihat orang asing bisa membuka pagar rumahnya, namun ia menepis rasa curiga itu dan tetap memasang wajah garang. Haryo melangkah mantap menyusuri jalan setapak menuju teras tempat Ibu Tina berdiri menunggu. Sesampainya di hadapan Ibu Tina, Haryo menghentikan langkahnya. Ia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman, juga tidak berbasa-basi menanyakan kabar. Tatapannya lurus dan tajam, menusuk langsung ke manik mata wanita paruh baya di depannya. Ibu Tina merasa sedikit terintimidasi oleh aura dingin pria ini, namun gengsinya terlalu tinggi untuk menunjukkannya. Dengan nada ketus, Ibu Tina bertanya siapa dia dan ada keperluan apa datang pagi-pagi mengganggu waktu santainya. Ia berharap pria itu akan menunduk hormat, namun yang terjadi justru sebaliknya. Haryo membuka tas kerjanya dengan gerakan tenang, mengeluarkan sebuah dokumen, dan menatap jam tangan mahalnya sekilas. Haryo berkata dengan suara bariton yang rendah namun tegas, menggema di teras yang sunyi itu. Ia menyebut nama Ibu Tina dengan lengkap tanpa embel-embel penghormatan berlebihan. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Haryo bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Tina. Pengacara itu mengatakan bahwa ia memberikan waktu tepat 30 menit bagi Ibu Tina dan siapapun yang ada di dalam rumah untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka. Haryo menegaskan bahwa pemilik sah rumah ini menginginkan kuncinya kembali saat ini juga, dan rumah harus dikosongkan dari penghuni liar. Ibu Tina ternganga mendengar ucapan itu. Darahnya mendidih seketika. Ia tertawa keras, tawa yang dipaksakan dan penuh emosi, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Ia berkacak pinggang dan mulai berteriak di depan wajah Haryo. Ia mengatakan bahwa Haryo pasti salah alamat atau orang gila yang nyasar. Ibu Tina dengan lantang memproklamirkan bahwa dialah pemilik rumah ini sekarang. Ia adalah ibu kandung Randi, dan Randi sudah meninggal, jadi secara hukum waris, segala aset anaknya jatuh ke tangannya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Haryo dengan telunjuknya yang gemetar karena marah, mengancam akan memanggil satpam kompleks untuk mengusir pengacara lancang tersebut. Haryo sama sekali tidak bergeming menghadapi amukan Ibu Tina. Wajahnya tetap datar seperti tembok batu. Ia membiarkan Ibu Tina menumpahkan segala sumpah serapah dan klaim sepihaknya. Setelah Ibu Tina kehabisan napas dan berhenti berteriak, Haryo kembali berbicara dengan nada yang sama datarnya, namun kali ini kalimatnya jauh lebih menyakitkan. Haryo menjelaskan bahwa asumsi Ibu Tina adalah kesalahan fatal. Ia berkata bahwa Randi memang penghuni rumah ini semasa hidupnya, tetapi Randi bukanlah pemiliknya. Randi tidak pernah memiliki sertifikat atas tanah dan bangunan megah ini. Jadi, kematian Randi sama sekali tidak memindahkan hak kepemilikan rumah kepada Ibu Tina. Mendengar itu, wajah Ibu Tina memucat. Kakinya terasa lemah seketika, namun ia berusaha tetap berdiri tegak. Otaknya berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Jika bukan Randi pemiliknya, lalu siapa? Apakah Randi menyewa rumah ini? Tidak mungkin, pikirnya. Randi selalu bilang ini rumahnya. Ibu Tina mulai panik, tapi kesombongannya menolak untuk runtuh. Ia menuduh Haryo berbohong dan mencoba menipunya untuk merebut aset anaknya. Keributan di teras itu rupanya terdengar sampai ke dalam, membangunkan Bila yang masih tertidur pulas. Pintu depan terbuka, dan Bila muncul dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan, menatap bingung pada ibunya yang sedang berhadapan dengan pria berjas itu. Kemunculan Bila menambah keriuhan di pagi itu. Gadis itu langsung maju membela ibunya tanpa tahu duduk permasalahannya. Dengan suara cemprengnya, Bila membentak Haryo, bertanya siapa dia yang berani membuat ibunya marah. Bila bahkan mengancam akan melempar sepatu ke arah Haryo jika pria itu tidak segera pergi. Haryo hanya melirik sekilas pada Bila dengan tatapan meremehkan, seolah melihat serangga kecil yang mengganggu. Ia tidak menanggapi teriakan Bila, melainkan kembali fokus pada Ibu Tina. Tangan Haryo terulur, menyodorkan sebuah map tebal berisi salinan sertifikat rumah yang asli dan sah secara hukum. Ibu Tina menyambar map itu dengan kasar. Tangannya gemetar hebat saat membuka lembar demi lembar dokumen tersebut. Matanya menelusuri baris-baris kalimat legal yang tertera di sana. Napasnya tercekat saat matanya sampai pada kolom nama pemilik hak milik. Di sana, tertulis jelas nama lengkap Diva, bukan nama Randi. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tanggal penerbitan sertifikat tersebut. Tanggal itu menunjukkan tahun yang jauh sebelum Randi dan Diva menikah. 3 tahun sebelum pernikahan mereka terjadi, rumah ini sudah dibeli lunas atas nama Diva. Ibu Tina merasa dunianya berputar. Fakta ini menghancurkan seluruh logikanya selama ini yang menganggap Diva hanyalah wanita beruntung yang dinikahi anaknya yang sukses. Haryo, melihat ekspresi syok di wajah Ibu Tina, mulai menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ia membuka rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh Diva dan almarhum Randi.
Haryo mengatakan bahwa Diva bukanlah wanita biasa dari keluarga sederhana, seperti yang selama ini Ibu Tina kira. Diva adalah putri tunggal dari keluarga Nugraha, salah satu keluarga pengusaha properti terbesar di negara ini. Selama ini Diva menyembunyikan identitas aslinya dan hidup sederhana, karena ia ingin mencari pasangan hidup yang mencintainya apa adanya, bukan karena harta kekayaan ayahnya. Randi tahu hal itu, dan Randi sangat menghormati keputusan istrinya. Rumah ini, mobil, dan segala kemewahan di dalamnya adalah milik Diva pribadi, harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk mertua. Bila yang mendengar penjelasan itu melongo tak percaya. Mulutnya terbuka lebar, matanya membelalak hampir keluar. Ia teringat betapa seringnya ia menghina Diva, menyebut kakak iparnya itu kampungan dan tidak tahu diri. Ternyata, selama ini ia sedang menghina seorang miliarder yang sedang menyamar. Bila merebut kertas dari tangan ibunya, membacanya sendiri untuk memastikan, dan mendapati kebenaran yang pahit itu terpampang nyata di depan matanya. Rasa malu dan takut mulai menjalar di tubuhnya, menggantikan rasa kantuk yang tadi masih tersisa. Belum sempat mereka pulih dari rasa kaget, sebuah mobil sedan lain memasuki halaman rumah. Kali ini mobil itu berhenti tepat di belakang mobil Haryo. Pintu pengemudi terbuka, dan seorang wanita turun dari sana. Itu adalah Diva. Namun, penampilan Diva pagi ini sangat berbeda dari Diva yang kemarin mereka usir. Tidak ada lagi daster rumahan atau wajah polos tanpa riasan. Diva kini mengenakan setelan blazer kantor yang sangat elegan dan membalut tubuhnya dengan sempurna. Hijabnya tertata rapi dengan gaya modern, dan di wajahnya terpasang kacamata hitam yang kemudian ia lepas perlahan. Aura kewibawaan memancar kuat dari sosoknya, membuat Ibu Tina dan Bila secara refleks mundur selangkah. Diva berjalan mendekat dengan langkah kaki yang berirama ketukan sepatu hak tinggi di lantai keramik. Ia berdiri di samping Haryo, menatap lurus ke arah mertua dan adik iparnya. Tatapannya dingin, tanpa ada sedikitpun kehangatan yang dulu selalu ia tunjukkan. Diva tidak menyapa, ia langsung berbicara pada intinya. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang membuat bulu kuduk Bila meremang. Diva bertanya apakah penjelasan pengacaranya sudah cukup jelas, atau mereka butuh waktu tambahan untuk membaca ulang dokumen yang sudah sangat gamblang itu. Pertanyaan itu lebih terdengar seperti perintah daripada tawaran. Ibu Tina mencoba membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah penyangkalan atau pembelaan diri, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat sosok asing dalam diri menantunya. Wanita yang berdiri di depannya ini adalah seorang pemimpin perusahaan, seorang wanita karir yang tangguh, bukan menantu penurut yang bisa ia bentak sesuka hati di dapur. Diva melanjutkan ucapannya, mengingatkan kembali kalimat yang diteriakkan Ibu Tina kemarin sore. Ia mengulang kata-kata mertuanya tentang siapa yang punya hak di rumah ini. Diva berkata bahwa sekarang, saatnya membuktikan siapa sebenarnya pemilik hak itu. Suasana menjadi hening mencekam. Bila menyenggol lengan ibunya, memberi kode agar ibunya melakukan sesuatu. Namun Ibu Tina masih membeku, egonya hancur lebur dihantam kenyataan. Diva menoleh pada Haryo dan memberikan anggukan kecil. Haryo kemudian mengeluarkan sebuah dokumen lain dari tasnya. Itu bukan sertifikat rumah, melainkan sebuah surat wasiat. Haryo berkata bahwa sebelum mereka diusir, ada satu hal lagi yang perlu mereka dengar. Sebuah pesan terakhir dari Randi yang selama ini disimpan di kantor notaris. Pesan yang khusus ditulis untuk melindungi istrinya dari keserakahan keluarganya sendiri. Diva menatap Ibu Tina dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Suasana di teras rumah yang megah itu berubah menjadi hening dan mencekam, seolah udara di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Haryo, sang pengacara yang berdiri tegak dengan sikap profesional, membuka segel amplop coklat yang baru saja dikeluarkannya dari dalam tas kerja. Suara kertas yang dirobek terdengar sangat nyaring di telinga Ibu Tina dan Bila, menandakan dimulainya babak baru yang akan menghancurkan harapan mereka hingga ke akar-akarnya. Ibu Tina menatap amplop itu dengan mata nanar, jantungnya berdegup kencang, dipenuhi campuran rasa takut dan penyangkalan. Ia tidak percaya bahwa anak kandungnya sendiri, Randi, akan meninggalkan sesuatu yang bisa menyudutkannya. Dalam pikirannya, Randi adalah anak penurut yang selalu berbakti, anak yang pasti akan memberikan segalanya untuk ibunya. Namun, ekspresi dingin di wajah Diva dan ketegasan Haryo mengisyaratkan hal yang sebaliknya. Haryo mengeluarkan lembaran kertas resmi yang berhologram notaris, lalu mulai membacanya dengan suara lantang dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk meja pengadilan. Haryo membacakan pendahuluan surat wasiat itu, di mana Randi menyatakan bahwa ia membuat surat ini dalam keadaan sadar dan sehat, tanpa paksaan dari pihak manapun. Randi menuliskan betapa ia mencintai istrinya, Diva,
dan juga menghormati ibunya, Ibu Tina. Namun, kalimat berikutnya membuat wajah Ibu Tina menegang. Randi menulis bahwa ia sangat mengenal sifat ibunya. Ia tahu bahwa ibunya memiliki kecenderungan untuk ingin menguasai segala sesuatu, dan seringkali bersikap tidak adil terhadap Diva. Meskipun Diva selalu berusaha bersabar. Oleh karena itu, Randi merasa perlu membuat perlindungan tertulis bagi istri tercintanya jika kelak ia meninggal dunia lebih dulu. Haryo melanjutkan ke poin paling krusial dalam surat wasiat tersebut, yaitu klausul 9. Ia membacanya dengan penekanan pada setiap suku kata, agar tidak ada kesalahpahaman. Klausul itu berbunyi bahwa Ibu Tina diperbolehkan tinggal di rumah milik Diva, dan akan mendapatkan tunjangan bulanan yang cukup besar dari hasil investasi pribadi Randi, dengan satu syarat mutlak. Syarat tersebut adalah Ibu Tina harus memperlakukan Diva dengan baik, hormat, dan layaknya keluarga sendiri. Jika terbukti Ibu Tina melakukan intimidasi, kekerasan verbal maupun fisik, atau berusaha mengusir Diva dari rumah tersebut, maka seluruh hak Ibu Tina atas tunjangan bulanan akan dicabut seketika dan secara permanen. Selain itu, segala akses fasilitas yang diberikan oleh Randi semasa hidup akan diputus total pada detik pelanggaran itu terjadi. Mendengar itu, lutut Ibu Tina terasa goyah. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada pilar teras. Wajahnya pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Pikirannya langsung melayang pada kejadian kemarin sore, saat ia dengan bangga dan penuh emosi mengusir Diva dari dapur. Teriakan-teriakannya, kata-kata kasarnya, semuanya kini berbalik menyerangnya seperti bumerang yang mematikan. Ia baru sadar bahwa ia telah melanggar satu-satunya syarat yang dibuat oleh anaknya sendiri. Bukan hanya rumah mewah ini yang lepas dari genggamannya, tetapi juga aliran uang bulanan yang selama ini membiayai gaya hidupnya dan Bila. Ia akan kehilangan segalanya dalam satu waktu. Rasa penyesalan mulai merayap, bukan karena ia merasa bersalah telah jahat pada Diva, melainkan karena ia menyesal telah bertindak ceroboh yang mengakibatkan kerugian finansial bagi dirinya sendiri. Bila yang berdiri di samping ibunya juga tampak syok. Mulutnya terkunci rapat. Gadis yang biasanya cerewet dan berani itu kini menciut nyalinya. Ia membayangkan hidup tanpa uang saku dari kakaknya, hidup tanpa fasilitas mewah, dan harus kembali ke kehidupan susah. Bila menatap ibunya dengan tatapan menyalahkan, seolah bertanya mengapa ibunya harus begitu emosional kemarin. Namun, Bila tidak berani bersuara di hadapan Diva yang kini terlihat begitu berkuasa. Diva masih berdiri tenang di samping pengacara, wajahnya datar tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Bagi Diva, ini bukanlah kemenangan yang membahagiakan, melainkan sebuah langkah terpaksa yang harus diambil untuk menegakkan harga dirinya dan menghormati keinginan terakhir suaminya. Ibu Tina, yang menyadari posisinya kini berada di ujung tanduk, tiba-tiba mengubah sikapnya secara drastis. Keangkuhannya lenyap seketika, digantikan oleh wajah memelas yang dibuat-buat. Ia melangkah mendekati Diva, mencoba meraih tangan menantunya itu. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara bergetar, Ibu Tina mulai memohon. Ia berkata bahwa ia hilaf. Ia sedang emosi karena berduka kehilangan Randi, dan ia tidak bermaksud sungguh-sungguh mengusir Diva. Ia mencoba memainkan kartu keluarga, mengatakan bahwa bagaimanapun juga mereka adalah keluarga, dan tidak seharusnya masalah ini diselesaikan dengan cara sekejam ini. Ibu Tina bahkan berani berkata bahwa Randi pasti akan sedih melihat ibunya terlantar di jalanan. Diva mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Ibu Tina. Gerakan mundur itu adalah simbol penolakan yang tegas. Diva menatap tajam ke mata mertuanya, lalu berbicara dengan nada rendah namun menusuk hati. Ia mengingatkan Ibu Tina pada kalimat yang diucapkannya kemarin, bahwa Diva tidak punya hak apapun di rumah ini. Diva bertanya, di mana konsep keluarga saat Ibu Tina melempar barang-barangnya keluar? Di mana rasa kasih sayang saat Ibu Tina mematikan kompor dan membentaknya di dapur? Diva menegaskan bahwa ia bukan tempat penitipan barang yang bisa diambil saat butuh dan dibuang saat tidak berguna. Kesabaran Diva sudah habis. Ia sudah memberikan kesempatan selama bertahun-tahun bagi Ibu Tina untuk berubah, namun kebaikan hatinya selalu dibalas dengan tuba. Haryo memotong drama itu dengan melihat jam tangannya lagi. Ia mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. 10 menit dari waktu yang diberikan sudah berlalu untuk pembacaan wasiat ini. Tersisa 20 menit lagi bagi Ibu Tina dan Bila untuk mengemasi barang-barang mereka. Haryo menegaskan bahwa jika dalam 20 menit mereka belum keluar, ia akan memanggil petugas keamanan untuk melakukan pengosongan paksa. Ancaman itu terdengar sangat serius. Haryo bukanlah tipe orang yang menggertak sambal. Ia adalah eksekutor hukum yang akan menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Ibu Tina menangis histeris. Kali ini tangisannya lebih karena rasa takut dan frustrasi. Ia berlutut di lantai teras, mencoba memeluk kaki Diva, memohon belas kasihan.
Pemandangan itu sungguh ironis. Sang mertua yang kemarin berdiri gagah bak jenderal perang, kini bersimpuh di kaki menantu yang dihinanya. Namun hati Diva sudah tertutup rapat untuk sandiwara semacam ini. Diva memalingkan wajahnya, menatap ke arah taman yang bunganya mulai bermekaran. Ia teringat pesan Randi sebelum meninggal, bahwa ia harus kuat dan berani membela diri sendiri jika ibunya mulai bertingkah. Diva tahu, jika ia lulus sekarang, Ibu Tina akan kembali menginjak kepalanya di kemudian hari. Lingkaran setan itu harus diputus hari ini juga, demi ketenangan hidup Diva dan demi ketenangan arwah Randi. Diva memberi isyarat pada Haryo untuk tetap pada rencana. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Ibu Tina yang masih meraung-raung di lantai. Bagi Diva, keputusan sudah bulat. Wasiat Randi adalah hukum tertinggi yang harus dijalankan. Pelanggaran telah terjadi, dan konsekuensinya harus ditanggung. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Diva melangkah masuk ke dalam rumah melewati tubuh Ibu Tina yang bersimpuh, menuju ruang tengah untuk memastikan proses selanjutnya berjalan lancar. Langkah kakinya mantap, meninggalkan masa lalu yang penuh rasa sakit di belakang punggungnya. Di dalam rumah yang dulu terasa neraka baginya, kini ia mulai merasakan hawa kebebasan yang sesungguhnya. Belum sempat Ibu Tina bangkit dari posisi berlututnya yang memalukan di teras, sebuah mobil van berwarna perak memasuki halaman rumah, parkir tepat di sebelah mobil sedan Diva. Dari dalam mobil itu, keluar 3 orang pria dan 1 orang wanita yang mengenakan seragam kemeja abu-abu rapi dengan kartu identitas tergantung di leher mereka. Mereka membawa tas laptop dan beberapa kotak berkas. Wajah mereka terlihat serius, kaku, dan sangat profesional. Sejenis wajah yang tidak bisa diajak bercanda atau disogok. Mereka adalah tim auditor independen yang sudah disewa oleh Diva sejak seminggu yang lalu, namun baru diperintahkan untuk bergerak pagi ini. Bila yang masih berdiri mematung di dekat pintu, menatap kedatangan orang-orang baru itu dengan bingung dan cemas. Firasat buruk mulai menjalar di punggungnya. Ia bertanya pelan kepada siapa saja yang mau mendengar, siapa orang-orang ini dan apa mau mereka. Diva, yang sudah berada di ruang tengah, menyambut tim auditor itu dan mempersilakan mereka duduk di meja makan panjang yang terbuat dari kayu jati. Tanpa membuang waktu, tim auditor itu langsung membuka laptop mereka, mengeluarkan tumpukan kertas rekening koran, dan mulai bekerja dengan cepat. Suara ketikan keyboard memenuhi ruangan, menciptakan irama ketegangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Diva kemudian memanggil Ibu Tina dan Bila untuk masuk. Ia tidak menyuruh mereka duduk, membiarkan mereka berdiri seperti terdakwa di hadapan hakim. Diva menjelaskan dengan tenang bahwa selama ia diam di dapur kemarin, bahkan selama berbulan-bulan terakhir ia diam saat disindir, ia sebenarnya sedang mengamati. Diva tahu bahwa uang belanja bulanan yang ia berikan seringkali habis sebelum waktunya. Ia juga tahu ada barang-barang kecil di rumah yang sering hilang. Namun, Diva tidak mau menuduh tanpa bukti. Oleh karena itu, ia menyewa tim auditor untuk melacak aliran dana rumah tangga dan aset-aset Randi yang selama ini dipegang aksesnya oleh Ibu Tina sebagai biaya operasional. Salah satu auditor, seorang pria berkacamata tebal, mengangkat kepala dan mulai membacakan temuan awal mereka. Temuan pertama langsung menohok Bila. Auditor itu memaparkan data transaksi digital yang menunjukkan bahwa Bila secara rutin mengambil uang kas rumah tangga yang diletakkan di laci dapur. Jumlahnya mungkin terlihat kecil per pengambilan, 100.000, 200.000, namun dilakukan hampir setiap hari selama 2 tahun terakhir. Jika ditotal, angkanya mencapai puluhan juta rupiah. Uang itu digunakan Bila untuk membeli pulsa, skincare, jajan di kafe kekinian, dan membeli tiket nonton bioskop. Bukti struk transfer dan rekaman CCTV tersembunyi yang dipasang Diva di area dapur terpampang jelas di layar laptop yang diputar ke arah mereka. Wajah Bila memerah padam karena malu dan takut. Ia mencoba membela diri dengan suara mencicit, mengatakan bahwa itu hanya uang receh dan ia adalah adik kandung Randi, jadi wajar jika ia meminta uang. Namun, Diva memotong ucapan itu dengan tajam. Diva berkata bahwa meminta dan mencuri adalah 2 hal yang berbeda. Randi selalu memberi Bila uang saku resmi. Namun Bila masih merasa kurang dan memilih untuk mencuri dari uang belanja yang seharusnya digunakan untuk makan sehari-hari. Tindakan Bila adalah pencurian dalam rumah tangga, dan bukti CCTV itu cukup untuk menyeretnya ke kantor polisi jika Diva mau. Bila langsung terdiam 1000 bahasa, keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Namun, kejutan sesungguhnya bukan pada Bila, melainkan pada Ibu Tina. Auditor wanita kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia mengeluarkan sebuah berkas tebal yang berisi catatan hutang piutang. Terbongkar fakta mengejutkan bahwa Ibu Tina memiliki hutang yang sangat besar di beberapa tempat. Mulai dari arisan bodong yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal, hingga pinjaman pada rentenir lintah darat.
Ibu Tina selama ini bergaya hidup mewah di depan teman-teman sosialitanya, mentraktir mereka makan, membeli kain mahal, padahal semua itu dibiayai dari uang hutang. Ibu Tina selalu berpikir bahwa ia bisa membayarnya nanti dengan meminta uang pada Randi atau Diva, namun gali lubang tutup lubang itu akhirnya menjadi jurang yang sangat dalam. Puncak dari segala temuan itu adalah sebuah dokumen perjanjian kredit dengan pihak koperasi simpan pinjam ilegal. Di sana tertera tanda tangan Randi sebagai penjamin. Auditor itu menunjukkan dokumen asli tersebut kepada Diva. Diva menatap tanda tangan itu, lalu menggeleng pelan. Ia tahu persis bentuk tanda tangan suaminya. Tanda tangan di dokumen itu terlihat mirip, namun ada tarikan garis yang ragu-ragu. Auditor mengonfirmasi kecurigaan Diva. Tim forensik tulisan tangan yang mereka konsultasikan sudah memastikan bahwa tanda tangan Randi di dokumen itu adalah palsu. Ibu Tina telah memalsukan tanda tangan anaknya sendiri semasa Randi masih hidup yang saat itu sedang sakit keras, untuk mencairkan dana pinjaman yang besar demi menutupi hutang judinya yang baru terungkap. Ruangan itu hening seketika. Suara napas Ibu Tina terdengar berat dan tersendat. Ia tertangkap basah. Wajahnya yang tadi memelas kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana murni, bukan lagi sekadar masalah keluarga. Haryo, sang pengacara, menambahkan dengan suara dingin bahwa tindakan memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan keuntungan finansial bisa diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun. Haryo bertanya pada Diva apakah ia ingin melanjutkan temuan ini ke ranah hukum pidana sekarang juga, karena bukti-bukti sudah sangat lengkap dan tidak terbantahkan. Ibu Tina gemetar hebat. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya, hingga ia terduduk lemas di kursi makan. Ia tidak menyangka bahwa kebohongannya akan terbongkar sedetail ini. Selama ini ia mengira Diva adalah wanita bodoh yang hanya tahu memasak dan mengurus rumah. Ia tidak tahu bahwa di balik diamnya, Diva memiliki kecerdasan dan ketelitian seorang pebisnis ulung yang diwarisi dari ayahnya. Ibu Tina menyadari bahwa ia tidak hanya akan diusir, tapi ia juga terancam menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi yang dingin. Bayangan penjara membuat nyalinya runtuh total. Ia menatap Diva dengan pandangan penuh ketakutan, seolah melihat hakim pencabut nyawa. Bila yang mendengar kata penjara, langsung histeris. Ia berteriak menyalahkan ibunya. Ia berkata bahwa ibunya lah yang menyuruhnya mengambil uang di laci dapur. Ia juga berkata bahwa ibunya lah yang mengajarkan gaya hidup mewah. Pertengkaran antara ibu dan anak pun pecah di hadapan Diva dan para auditor. Mereka saling tuding, saling membuka aib, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Diva hanya menatap mereka dengan tatapan datar, merasa muak dengan drama keluarga yang tidak berkesudahan ini. Diva mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Ia berkata bahwa ia memiliki satu tawaran terakhir. Pilihan ada di tangan mereka. Pergi sekarang juga tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan dan kasus ini ditutup. Atau tetap di sini dan polisi akan datang dalam 5 menit untuk menjemput mereka berdua atas tuduhan pencurian dan pemalsuan dokumen. Tawaran terakhir yang diucapkan Diva menggantung di udara seperti pedang Damocles yang siap memenggal leher siapa saja yang bergerak salah. Pilihan antara penjara atau pergi dari rumah saat ini juga tanpa harta benda, adalah pilihan yang sama-sama mengerikan bagi Ibu Tina dan Bila. Namun, bayangan mendekam di balik jeruji besi yang dingin, tidur beralaskan tikar tipis, dan makan nasi cadung jauh lebih menakutkan dibandingkan menjadi gelandangan. Ketegangan di ruang makan itu memuncak hingga titik didih. Wajah Bila yang tadinya pucat karena takut, kini berubah menjadi merah padam karena amarah yang meluap. Insting bertahan hidupnya bekerja, dan sayangnya, target pelampiasannya adalah orang terdekatnya sendiri, ibunya. Bila tiba-tiba berdiri, kursi yang didudukinya berdecit keras bergesekan dengan lantai. Ia menunjuk wajah ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan yang sempat tercipta. Ia berteriak menyalahkan Ibu Tina atas semua bencana ini. Bila mengatakan bahwa semua ide gila untuk menguasai harta Randi dan mengusir Diva berasal dari otak ibunya. Ia mengaku hanya ikut-ikutan karena dipaksa dan diiming-imingi hidup enak. Bila berteriak bahwa ia masih muda dan tidak mau masa depannya hancur di dalam penjara, hanya karena keserakahan ibunya yang tidak tahu diri. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut Bila, kata-kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada orang tua yang melahirkannya. Ibu Tina tersentak kaget mendengar serangan verbal dari putri kesayangannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini ia memanjakan Bila, menuruti semua keinginannya, bahkan rela berhutang sana-sini demi membelikan barang branded agar Bila tidak kalah saing dengan teman-temannya. Dan inikah balasan yang ia terima saat roda nasib berputar ke bawah? Ibu Tina tidak terima disalahkan sepenuhnya. Ia membalas teriakan Bila dengan tak kalah sengit.
Ia mengungkit semua pengorbanannya. Ia mengingatkan Bila siapa yang merengek minta dibelikan tas mahal minggu lalu, siapa yang minta uang untuk perawatan wajah setiap bulan. Ibu Tina berteriak bahwa Bila adalah anak tak tahu diuntung yang hanya bisa menadahkan tangan, dan sekarang berani menggigit tangan yang memberinya makan. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu tidak bisa dibendung lagi. Suara mereka yang saling memaki terdengar sangat keras hingga menembus dinding-dinding rumah, merambat keluar menuju jalanan kompleks yang biasanya tenang. Para tetangga yang kebetulan lewat, atau sedang menyiram tanaman, mulai menghentikan aktivitas mereka. Rasa penasaran membuat mereka berkumpul di depan pagar rumah mewah itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam rumah, keluarga harmonis, itu. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat, membuat kerumunan tetangga semakin ramai. Rupanya, Haryo sang pengacara memang sudah memanggil polisi sejak awal sebagai langkah antisipasi jika situasi menjadi tidak terkendali atau jika ada perlawanan fisik. Melihat mobil polisi dengan lampu rotator biru yang menyala berhenti di depan pagar, pertengkaran Bila dan Ibu Tina terhenti mendadak. Wajah mereka sama-sama memucat. Ketakutan yang amat sangat melumpuhkan sendi-sendi mereka. Dua orang petugas polisi berseragam lengkap turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah, didampingi oleh Pak RT yang tergopoh-gopoh menyusul. Haryo menyambut polisi tersebut di ambang pintu dan mempersilakan mereka masuk ke ruang tengah. Kehadiran aparat penegak hukum membuat aura ruangan menjadi sangat serius dan mencekam. Bila langsung menangis meraung-raung, bersembunyi di balik punggung sofa, seolah itu bisa melindunginya dari borgol polisi. Diva berdiri dari duduknya, wajahnya tetap tenang namun matanya memancarkan ketegasan. Ia menyapa Pak RT dan para polisi dengan sopan. Pak RT yang bingung bertanya apa sebenarnya yang terjadi, karena laporan yang masuk adalah adanya keributan dan dugaan tindak pidana. Di hadapan polisi, Haryo menjelaskan duduk perkaranya secara singkat namun padat. Ia menunjukkan bukti-bukti pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Ibu Tina dan bukti pencurian uang yang dilakukan Bila. Pak RT dan tetangga yang menguping dari teras terkejut bukan main. Selama ini Ibu Tina selalu bercerita kepada mereka bahwa Divalah menantu yang jahat, pelit, dan tidak tahu sopan santun. Ternyata, faktanya berbanding terbalik 180 derajat. Bisik-bisik tetangga kini berubah menjadi cemoohan terang-terangan. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari arah pintu depan yang terbuka. Ada yang berkata bahwa pantas saja gaya hidup Ibu Tina mewah, padahal tidak punya usaha jelas. Ada juga yang menyindir Bila yang sok kaya padahal hasil mencuri uang kakaknya sendiri. Reputasi Ibu Tina sebagai mertua terzalimi, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hancur lebur dalam sekejap mata. Ia kini telanjang di hadapan sanksi sosial masyarakat. Rasa malu yang dirasakan Ibu Tina jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia menundukkan kepala dalam-dalam, tidak berani menatap wajah-wajah tetangga yang dulu sering ia ajak gosip. Polisi kemudian bertanya kepada Diva selaku pelapor dan pemilik rumah, apakah ia ingin kasus ini diproses lanjut ke penyidikan atau ada penyelesaian lain. Polisi siap memborgol Ibu Tina dan Bila saat itu juga karena bukti permulaan sudah sangat cukup. Bila yang mendengar itu langsung bersujud di kaki Diva, mengabaikan harga dirinya. Ia memohon ampun sambil menangis sesenggukan, berjanji akan pergi sejauh mungkin asalkan tidak dipenjara. Ibu Tina, dengan sisa tenaganya, juga ikut memohon dengan suara parau. Ia sadar, ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi kartu as yang bisa ia mainkan. Diva menarik napas panjang, menatap kedua wanita yang kini bersimpuh tak berdaya di hadapannya. Sebersit rasa iba muncul di hatinya, namun ia segera menepisnya dengan logika. Kejahatan mereka sudah terlalu dalam. Namun Diva tidak ingin mengotori tangannya dengan memenjarakan ibu dari almarhum suaminya. Ia tidak ingin arwah Randi bersedih melihat ibunya di sel tahanan. Diva menatap polisi dan berkata dengan suara lantang agar didengar oleh semua orang, termasuk tetangga di luar. Ia memutuskan untuk tidak menuntut pidana hari ini, dengan satu syarat mutlak. Mereka harus angkat kaki dari rumah ini detik ini juga, tanpa membawa barang berharga apapun yang dibeli dari uang Randi atau uang hasil kejahatan. Hanya pakaian yang melekat di badan dan beberapa pakaian ganti bekas yang sudah disiapkan Diva yang boleh dibawa. Keputusan Diva membuat Bila dan Ibu Tina bernapas lega, seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Meskipun mereka harus kehilangan segalanya dan menjadi gelandangan, setidaknya mereka masih memiliki kebebasan. Polisi mengangguk mengerti, menghormati keputusan Diva sebagai korban. Namun, polisi menegaskan bahwa data kejahatan mereka tetap akan dicatat sebagai arsip, dan jika di kemudian hari mereka berulah lagi mengganggu Diva, maka proses hukum akan langsung berjalan tanpa ampun. Haryo kemudian memerintahkan mereka untuk berdiri dan segera keluar. Waktu negosiasi sudah habis.
Saatnya eksekusi pengosongan rumah dilakukan. Diva berjalan menuju pintu depan, diikuti oleh Haryo dan polisi. Di belakang mereka, Ibu Tina dan Bila berjalan tertatih-tatih dengan langkah berat. Saat mereka melangkah keluar ke teras, sorotan mata para tetangga menusuk mereka seperti ribuan jarum. Tidak ada simpati di wajah para tetangga, hanya tatapan jijik dan penghakiman. Ibu Tina yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat tinggi, kini berjalan membungkuk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Bila terus menangis menutupi mukanya dengan tangan. Ini adalah karma instan yang paling menyakitkan. Mereka diusir dari surga yang mereka kira milik mereka, disaksikan oleh orang-orang yang dulu mereka pameri. Diva berdiri di samping pilar, bersedekap dada, menyaksikan prosesi kepergian benalu-benalu itu dengan hati yang perlahan mulai terasa lega. Beban berat di pundaknya mulai terangkat seiring dengan langkah kaki mertua dan adik iparnya yang menjauh dari pintu rumahnya. Proses pengusiran itu berlangsung cepat namun terasa sangat menyiksa bagi Ibu Tina. Di bawah pengawasan ketat 2 orang petugas keamanan yang dipanggil Haryo, serta tatapan tajam para polisi yang masih berjaga, Ibu Tina dan Bila digiring kembali ke kamar untuk mengambil beberapa lembar pakaian ganti. Namun, mereka tidak diizinkan membawa koper besar. Diva sudah menyiapkan 2 buah tas belanja besar berbahan plastik anyaman murah, jenis tas yang sering dipakai untuk ke pasar tradisional, dan meletakkannya di atas tempat tidur. Di dalamnya, Diva sudah memasukkan beberapa potong pakaian lama mereka. Pakaian sederhana yang mereka bawa saat pertama kali datang menumpang di rumah Randi bertahun-tahun yang lalu. Semua baju-baju branded, gaun pesta, dan jaket kulit mahal yang mereka beli belakangan ini, disita dan tetap tergantung rapi di lemari. Bila mencoba memprotes saat melihat tas plastik murahan itu. Ia merasa terhina harus membawa barang-barangnya dengan tas seperti itu. Namun, satu tatapan tajam dari Haryo sudah cukup untuk membungkam mulutnya. Petugas keamanan memeriksa saku celana dan baju mereka dengan teliti untuk memastikan tidak ada kunci duplikat, uang tunai milik Diva, atau perhiasan kecil yang diselundupkan. Pemeriksaan itu terasa sangat merendahkan martabat. Namun mereka tidak punya pilihan selain pasrah. Setiap kali Bila mencoba menyembunyikan botol parfum mahal di balik bajunya, petugas dengan sigap mengambilnya dan meletakkannya kembali ke meja rias. Itu bukan milik Anda, kata petugas itu datar. Setelah pemeriksaan badan selesai, mereka digiring menuju ruang tengah untuk terakhir kalinya. Mata Ibu Tina menyapu sekeliling ruangan yang mewah itu dengan tatapan nanar. Ia melihat sofa kulit Italia yang empuk tempat ia biasa menonton TV seharian, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Hatinya perih menyadari bahwa mulai detik ini, ia tidak akan pernah lagi bisa menikmati kenyamanan ini. Ia harus kembali ke kehidupan keras yang dulu sangat ia benci. Langkah kakinya terhenti di dekat bufet ruang tamu. Matanya tertuju pada sebuah toples kristal bohemia yang sangat indah, benda favoritnya yang sering ia pamerkan kepada tamu. Tangan Ibu Tina secara refleks terulur, meraih toples kristal itu. Ia berpikir, setidaknya ia harus membawa satu benda berharga yang bisa dijual untuk menyambung hidup beberapa hari ke depan. Ia mendekap toples itu erat-erat ke dadanya, seolah itu adalah pelampung penyelamat di tengah lautan. Namun, belum sempat ia melangkah lebih jauh, suara Diva terdengar dingin dan tegas dari arah belakang. Letakkan. Itu hadiah dari ayah saya, bukan milik Randi, apalagi milik ibu. Suara itu tidak membentak, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Ibu Tina menoleh, menatap Diva dengan pandangan memelas, mencoba meminta belas kasihan untuk terakhir kalinya. Hanya ini, Diva. Biarkan ibu membawa ini sebagai kenang-kenangan, rengeknya. Tapi Diva menggeleng pelan. Ia tidak akan membiarkan 1 sen pun asetnya dibawa oleh orang yang telah mencuri darinya selama bertahun-tahun. Letakkan, atau saya panggil polisi masuk lagi untuk menambah pasal pencurian. Ancam Diva tenang. Dengan tangan gemetar dan hati yang dongkol, Ibu Tina terpaksa meletakkan kembali toples kristal itu ke tempatnya. Bunyi, tak, pelan saat kaca bertemu kayu terdengar seperti bunyi palu vonis terakhir bagi harapannya. Mereka berdua akhirnya berjalan keluar dari pintu utama. Diva mengikuti sampai ke teras. Di luar, langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi mendung gelap yang menggantung rendah. Awan hitam bergulung-gulung seolah ikut merasakan drama yang terjadi di rumah itu. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan debu dan daun-daun kering, menciptakan suasana yang suram. Para tetangga yang tadi berkumpul sudah mulai membubarkan diri karena takut hujan, namun beberapa masih mengintip dari balik jendela rumah mereka, ingin melihat akhir dari nasib sang mertua jahat. Ibu Tina dan Bila berjalan gontai melintasi halaman luas yang terawat itu. Setiap langkah terasa sangat berat, seolah kaki mereka diberi pemberat timah. Sampai di gerbang besi yang tinggi dan kokoh, Pak Ujang, satpam yang dulu sering dimarahi Ibu Tina karena hal sepele,
kini berdiri tegak memegang kendali pintu pagar otomatis. Wajah Pak Ujang datar, namun ada kepuasan tersendiri di matanya. Ia menekan tombol remote, dan gerbang besi itu terbuka perlahan dengan suara berdengung halus. Ibu Tina dan Bila melangkah keluar dari area rumah, menapaki aspal jalanan umum yang kasar. Begitu kaki mereka berdua melewati batas pagar, Pak Ujang segera menekan tombol remote kembali. Gerbang besi itu bergerak menutup dengan pasti. Boom! Suara besi beradu saat gerbang terkunci rapat terdengar sangat final. Ibu Tina berbalik badan, memegang jeruji besi pagar yang dingin. Ia menatap ke dalam, melihat Diva yang masih berdiri di teras rumah yang hangat dan terang. Jarak di antara mereka kini bukan hanya sekadar jarak fisik halaman depan, melainkan jarak nasib yang terbentang jurang sangat lebar. Diva tidak melambaikan tangan, ia hanya berbalik badan dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu utama rapat-rapat. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Ibu Tina dan Bila dalam kegelapan di luar pagar. Tepat saat itu, titik-titik air hujan mulai turun dari langit. Awalnya perlahan, lalu semakin deras dan lebat. Hujan badai mengguyur tubuh mereka tanpa ampun. Tidak ada payung, tidak ada tempat berteduh. Pakaian mereka basah kuyup dalam hitungan detik. Bila menggigil kedinginan, air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia merogoh saku celananya, mengambil kartu ATM yang sempat ia sembunyikan, satu-satunya harapan terakhir. Ia berlari kecil menuju mesin ATM yang ada di minimarket tak jauh dari kompleks. Ibu Tina mengikutinya dengan susah payah. Di dalam bilik ATM yang sempit, dengan tangan gemetar kedinginan, Bila memasukkan kartu itu. Ia menekan PIN dengan cepat. Namun, layar mesin menampilkan pesan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Transaksi ditolak. Kartu Anda diblokir. Hubungi bank penerbit. Bila mencoba lagi, dan lagi, namun hasilnya sama. Diva benar-benar menepati ucapannya. Semua akses keuangan yang terhubung dengan aset Randi sudah diputus total detik itu juga. Bila lemas, ia merosot duduk di lantai ATM yang kotor. Ibu Tina yang melihat reaksi anaknya langsung mengerti. Mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Mereka keluar dari minimarket, karena diusir oleh pegawai yang curiga melihat penampilan mereka yang basah kuyup dan lusuh. Kini, mereka berdiri di pinggir jalan raya di bawah guyuran hujan deras. Mobil-mobil mewah berlalu lalang menyipratkan air genangan ke arah mereka. Tidak ada taksi yang mau berhenti untuk penumpang basah yang terlihat seperti pengemis. Ibu Tina menatap nanar ke arah kompleks perumahan elit yang baru saja ia tinggalkan. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Keserakahan telah membutakan matanya. Ia memiliki segalanya. Rumah nyaman, makanan enak, jaminan hari tua, namun ia membuangnya demi ego sesaat. Sekarang, langit menangis bersamanya, namun tangisan langit tidak bisa membasuh penyesalan yang terlambat datang. Malam itu menjadi malam terpanjang dan terdingin dalam hidup mereka. Waktu berputar begitu cepat tanpa terasa. 2 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengusiran dramatis di tengah hujan badai itu. Rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan Diva kini telah berubah wajah sepenuhnya. Suasana di dalam rumah itu terasa jauh lebih terang, lapang, dan bernapas. Diva memutuskan untuk merenovasi beberapa bagian rumah, terutama dapur yang menjadi lokasi kejadian traumatis tersebut. Dapur yang dulu bernuansa gelap dan kaku, kini disulap menjadi dapur modern dengan dominasi kaca jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi masuk dengan leluasa. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan atau perasaan was-was saat memasak. Diva kini bisa berdiri di sana dengan perasaan damai, menikmati setiap detik kegiatannya tanpa ada teriakan atau sindiran yang menyakitkan telinga. Diva juga kembali ke identitas aslinya sebagai seorang wanita karir yang tangguh. Ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Setiap pagi, mobil jemputan kantor dari perusahaan properti milik ayahnya datang menjemput. Diva memimpin rapat-rapat penting, mengambil keputusan strategis, dan mengelola proyek pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Karyawan-karyawannya sangat menghormatinya, bukan karena ia anak pemilik perusahaan, melainkan karena kecerdasan dan ketegasannya dalam bekerja. Di sela-sela kesibukannya, Diva tetap menjalankan amanah untuk almarhum suaminya. Ia menjadikan paviliun samping rumahnya sebagai rumah singgah sementara bagi mahasiswa perantauan yang kurang mampu namun berprestasi. Suara tawa dan diskusi anak-anak muda itu kini mengisi kesunyian rumah, menggantikan aura negatif yang dulu ditinggalkan oleh mertua dan adik iparnya. Diva merasa hidupnya kembali penuh dan bermakna. Sementara itu, di sudut kota yang lain, nasib berputar 180 derajat ke arah yang berlawanan. Di sebuah kawasan padat penduduk dengan ganggang sempit yang becek dan bau selokan yang menyengat, Ibu Tina dan Bila menjalani kehidupan baru mereka yang menyedihkan. Mereka tinggal di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 3 meter.
Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas, atapnya bocor jika hujan turun, dan udaranya terasa pengap karena ventilasi yang minim. Tidak ada lagi kasur empuk atau pendingin ruangan. Mereka tidur berhimpitan di atas kasur busa tipis yang sudah kempes, ditemani suara bising pertengkaran tetangga dan tangisan bayi yang terdengar jelas dari balik tembok triplek yang tipis. Pagi itu, suasana di dalam kontrakan sempit itu terasa panas, sepanas hati penghuninya. Ibu Tina terbaring lemah di kasur dengan wajah pucat dan batuk-batuk kering yang tak kunjung sembuh. Ia sudah kehilangan berat badan drastis karena makan seadanya dan stres berkepanjangan. Obat-obatan mahal yang biasa ia konsumsi untuk menjaga kesehatan dan kecantikannya kini hanya tinggal kenangan. Ia hanya bisa mengandalkan obat warung murah yang tidak banyak membantu. Dengan suara parau, Ibu Tina memanggil-manggil nama Bila, meminta air hangat dan makanan. Namun, tidak ada jawaban lembut seperti yang dulu ia dapatkan dari pelayan di rumah Diva. Bila duduk di sudut ruangan, sedang melipat pakaian orang lain dengan kasar. Ia kini bekerja sebagai buruh cuci gosok harian untuk tetangga-tetangga sekitar demi menyambung hidup. Tangan halusnya yang dulu rajin perawatan manikur kini menjadi kasar, pecah-pecah, dan kapalan akibat terlalu sering terkena deterjen keras dan menyikat baju. Mendengar rengekan ibunya, emosi Bila meledak. Ia melempar baju yang sedang dipegangnya ke lantai. Bila berteriak frustrasi, mengatakan bahwa ia lelah menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengeluh bahwa uang hasil cucian hari ini sudah habis untuk membayar tunggakan listrik bulan lalu, dan mereka tidak punya beras untuk dimasak siang ini. Ibu Tina mencoba menasihati anaknya agar bersabar, namun nasihat itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Bila. Bila bangkit berdiri, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Ia mengungkit kembali kesalahan ibunya. Ia berkata bahwa seandainya ibunya tidak serakah ingin menguasai rumah Diva, mereka pasti masih tidur nyenyak di kamar ber-AC dan makan enak setiap hari. Bila menyalahkan ibunya atas penderitaan ini, mengatakan bahwa ibunya lah yang menyeretnya ke dalam lubang kemiskinan ini. Pertengkaran itu berakhir dengan Bila yang membanting pintu kontrakan dan pergi keluar dengan perut kosong, meninggalkan ibunya yang menangis terseduh-seduh dalam kesendirian dan penyesalan yang terlambat. Bila berjalan tanpa arah menyusuri jalanan kota yang panas berdebu. Langkah kakinya membawanya ke sebuah kawasan perkantoran elit di pusat kota, tempat di mana gedung-gedung tinggi menjulang membelah langit. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah dengan logo perusahaan, Nugraha Group, terpampang besar di lobinya. Bila tahu ini adalah kantor pusat milik keluarga Diva. Rasa lapar dan keputusasaan membuatnya berpikir nekat. Ia berencana untuk masuk, menemui Diva, dan memohon pekerjaan apa saja. Mungkin menjadi cleaning service atau pembawa minum, asalkan ia bisa mendapatkan gaji yang layak untuk keluar dari kontrakan neraka itu. Dengan memberanikan diri, Bila melangkah menuju pintu kaca otomatis lobi gedung. Namun, langkahnya terhenti oleh petugas keamanan berseragam rapi yang menatap penampilannya dengan curiga. Bila melihat pantulan dirinya di kaca gedung. Ia mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar, celana jeans kotor, dan sandal jepit yang tipis. Rambutnya kusam dan wajahnya berminyak tanpa riasan. Ia terlihat sangat kontras dengan orang-orang yang lalu lalang di lobi itu, para eksekutif muda yang wangi, rapi, dan penuh percaya diri. Tepat saat itu, lift khusus direksi di dalam lobi terbuka. Bila melihat rombongan orang keluar, dan di tengah-tengah mereka ada Diva. Diva terlihat sangat memukau. Ia mengenakan busana kerja formal yang sangat elegan, berjalan dengan langkah tegap penuh wibawa sambil mendengarkan laporan dari asisten di sampingnya. Semua orang di lobi membungkuk hormat saat Diva lewat. Diva terlihat bersinar, cerdas, dan tak tersentuh. Bila merasa tubuhnya mengecil. Rasa minder yang luar biasa menghantam dadanya. Ia sadar, jarak antara dirinya dan Diva kini bagaikan bumi dan langit. Ia merasa seperti debu kotor yang tidak pantas berada di tempat sebersih itu. Keberaniannya lenyap seketika. Bila tidak jadi masuk. Ia bahkan tidak berani memanggil nama Diva. Rasa malu yang amat sangat membuatnya memutar balik badan. Ia berlari menjauh dari gedung megah itu, berlari sekuat tenaga sambil menahan air mata yang tumpah. Ia menyadari bahwa pintu kesempatan itu sudah tertutup rapat sejak ia dan ibunya memutuskan untuk berbuat jahat. Diva bukan lagi kakak ipar yang bisa ia manfaatkan. Diva adalah sosok asing yang berada di puncak kesuksesan, sementara dirinya terperosok di dasar jurang akibat ulahnya sendiri. Bila pulang ke kontrakannya dengan tangan hampa dan hati yang semakin hancur, menyadari bahwa hari esok mungkin akan lebih gelap dari hari ini. Matahari sore bersinar lembut, menyinari hamparan rumput hijau di pemakaman umum yang tenang itu. Diva berjongkok di samping sebuah makam yang tanahnya masih terlihat rawat dan bersih. Di nisan marmer hitam itu tertulis nama Randi, suami tercintanya.
Diva menaburkan kelopak bunga mawar segar di atas pusara, lalu menyiramkan air mawar dengan perlahan. Ia mengusap nisan itu dengan lembut, seolah sedang membelai wajah suaminya. Tidak ada lagi air mata kesedihan yang berlebihan di wajah Diva, yang ada hanyalah tatapan keikhlasan dan kerinduan yang mendalam namun tenang. Diva mulai berbicara pelan, seolah Randi bisa mendengarnya di sana. Ia menceritakan kabar terbarunya, tentang rumah yang kini ramai oleh anak-anak asuh, tentang bisnis ayahnya yang semakin maju di bawah pimpinannya, dan tentang perasaannya yang kini jauh lebih ringan. Diva berbisik bahwa ia telah menunaikan tugas terakhirnya untuk menjaga kehormatan diri dan amanah Randi. Ia berkata bahwa ia sudah memaafkan Ibu Tina dan Bila di dalam hatinya demi ketenangannya sendiri, namun ia tidak bisa melupakan perbuatan mereka. Diva mengatakan bahwa ia telah menyerahkan nasib mereka sepenuhnya pada hukum alam dan keadilan Tuhan. Ia merasa lega karena tidak lagi memendam dendam yang menggerogoti jiwa. Setelah cukup lama berdoa dan bercerita, Diva bangkit berdiri. Ia merapikan pakaiannya, menghela napas panjang untuk melepaskan beban terakhir, lalu melangkah meninggalkan area pemakaman. Sopir pribadinya sudah menunggu di samping mobil sedan mewah yang terparkir di gerbang makam. Pak sopir membukakan pintu belakang dengan sopan. Diva masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan wangi, duduk bersandar di jok kulit yang nyaman. Mobil pun melaju perlahan membelah kemacetan sore kota metropolitan, membawa Diva kembali ke kehidupannya yang sibuk namun teratur. Di sebuah persimpangan lampu merah yang cukup ramai, mobil Diva berhenti karena lampu lalu lintas menyala merah. Diva memandang keluar jendela kaca mobil yang gelap dari luar namun terang dari dalam. Ia mengamati hiruk-pikuk jalanan, pedagang asongan yang menjajakan dagangan, dan pengendara motor yang tidak sabar. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdesir. Di trotoar pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung makan tenda yang baru buka, terlihat seorang wanita tua sedang duduk di atas dingklik kecil sambil mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung. Wanita tua itu mengenakan daster lusuh yang sudah sobek di bagian bahunya. Rambutnya yang memutih dibiarkan acak-acakan dan diikat asal-asalan. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya terlihat kusam terbakar matahari. Ia mencuci piring dengan gerakan lambat dan gemetar, sesekali berhenti untuk memijat pinggangnya yang sakit atau menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Pemilik warung, seorang pria bertubuh besar, terlihat sedang memarahinya karena kerjanya dianggap terlalu lambat. Wanita tua itu hanya menunduk pasrah, tidak berani membantah, persis seperti orang yang sudah kehilangan seluruh harga dirinya. Diva mengenali sosok itu. Meskipun penampilannya berubah drastis, Diva tidak mungkin salah mengenali mantan mertuanya sendiri. Itu adalah Ibu Tina. Wanita yang dulu selalu tampil dengan perhiasan emas, berlagak nyonya besar, dan memandang rendah orang lain, kini menjadi buruh cuci piring di warung pinggir jalan demi sesuap nasi. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus mengejutkan. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang sangat presisi dan tepat sasaran. Ibu Tina yang dulu membuang makanan masakan Diva, kini harus membersihkan sisa makanan orang lain. Tanpa sengaja, saat Ibu Tina mengangkat wajahnya untuk mengambil sabun colek, pandangannya tertuju pada mobil sedan mewah yang berhenti tepat di depan tempatnya bekerja. Meskipun kaca mobil itu gelap, entah bagaimana insting seorang ibu atau mungkin rasa bersalah yang menghantui, membuat Ibu Tina bisa merasakan siapa yang ada di dalamnya. Mata Ibu Tina membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia menghentikan aktivitas mencucinya. Tangannya yang berbusa gemetar hebat. Ia menatap lekat-lekat ke arah jendela belakang mobil itu, seolah berharap kaca itu turun dan Diva memanggilnya untuk pulang. Ada tatapan memohon yang begitu dalam, tatapan seorang yang tenggelam meminta pertolongan pada kapal yang lewat. Diva melihat tatapan itu. Hatinya bergejolak sesaat. Sisi kemanusiaannya ingin turun, memberinya uang, atau setidaknya membelikan makanan. Namun, ingatan tentang perlakuan kejam Ibu Tina, tentang fitnah-fitnah keji, tentang pengusiran saat ia masih berduka, dan tentang wasiat Randi kembali muncul di benaknya. Diva sadar, jika ia turun tangan sekarang, pelajaran hidup ini tidak akan pernah selesai. Jika ia menolong Ibu Tina saat ini, wanita itu akan kembali menjadi benalu yang lupa diri dan mungkin akan menyakiti orang lain lagi di masa depan. Randi ingin ibunya belajar berdiri di atas kaki sendiri dan memahami konsekuensi dari keserakahan. Pak sopir yang melihat gelagat Diva dari kaca spion tengah bertanya pelan, apakah Diva ingin berhenti sebentar atau memberikan sesuatu pada pengemis di luar? Pertanyaan itu menyadarkan Diva dari lamunannya. Diva memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan memantapkan hatinya. Ia membuka mata, menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata dengan wanita tua di pinggir jalan itu. Dengan suara tenang namun tegas, Diva menjawab singkat. Tidak perlu, Pak. Jalan saja,
lampunya sudah hijau. Mobil sedan mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan persimpangan jalan, meninggalkan Ibu Tina yang masih terpaku menatap debu knalpot mobil menantunya yang menjauh. Ibu Tina menyadari bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya, dan ia telah melewatkannya. Ia tersadar bahwa pintu maaf dan pintu kemewahan itu sudah tertutup selamanya baginya. Air matanya menetes jatuh ke dalam baskom air sabun yang keruh, bercampur dengan sisa-sisa makanan kotor. Ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya menggosok piring sambil menelan pil pahit penyesalan yang harus ia rasakan seumur hidupnya. Diva duduk bersandar di dalam mobilnya, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga keemasan. Ia merasa lega. Ia tidak merasa jahat, ia hanya bersikap adil. Keadilan bagi dirinya sendiri, dan keadilan bagi almarhum suaminya. Diva tersenyum tipis, sebuah senyum kemenangan dari seorang wanita yang berhasil melewati badai kehidupan dengan kepala tegak. Ia berbisik dalam hati sebuah kalimat penutup untuk babak kehidupannya ini. Diam bukan berarti lemah, dan mengalah bukan berarti kalah. Diam adalah cara terbaik untuk membiarkan semesta bekerja menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mobil Diva terus melaju menuju Cakrawala, menyongsong masa depan yang cerah dan penuh harapan, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di belakang sana.